Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arianto, kita akan membahas tentang bilangan bulat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'ah. Dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun. Quran surah Al-Kahfi ayat 25. 300 ditambah 9 tahun adalah operasi bilangan bulat. 300 tambah 9 tahun sama dengan 309 tahun. Berikutnya, dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Operasi bilangan bulatnya di sini adalah 30 ditambah 10 menjadi 40. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman fa'aghajahumut tufanu wahum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun dikurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. 1000 dikurang 50 adalah operasi bilangan bulat, 950 tahun. Ada 3 unsur-unsur bilangan bulat, yaitu positif, negatif, dan 0. Positif dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Negatif dimulai dari -1, -2, -3, sampai seterusnya hingga negatif tak terhingga. Dan 0 adalah netral, bukan positif dan bukan juga negatif. Dari sini kita ketahui bahwasanya -1000 itu lebih kecil daripada -2. Kenapa? Karena -1000 dia letaknya paling kiri dan -2 ada sebelah kanannya. Berarti -1000 lebih kecil dari -2. Ke kiri makin kecil, ke kanan makin besar. Untuk negatif, apabila angka-angkanya makin besar tetapi ada negatifnya, itu sebenarnya dia makin kecil. Selanjutnya, operasi bilangan bulat. Mungkin di tempat lain akan diajarkan penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini akan saya satukan menjadi 4 bentuk bilangan bulat. Saya juga akan mengajari dengan 3 metode. Bisa saja teman-teman paham dengan metode 1, 2, 3, atau semuanya. Metode pertama yaitu tentang garis bilangan. Pada bentuk 1, kita lihat di garis bilangan 3 tambah 2. Kita misalkan di garis bilangan seseorang berdiri di angka 3, kemudian dia bergerak karena tambah berarti ke kanan sebanyak 2 langkah, hasilnya 5. Berikutnya 2 tambah 3, kita misalkan seseorang bergerak di angka 2, kemudian tambah 3 berarti ke kanan sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3, hasilnya 5. Nah, berapakah 5 tambah 9 dan 6 tambah 12? Silakan jawab dalam hati dalam 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 14 dan 18. Silakan nilai diri sendiri. Berikutnya bentuk 2. Bentuk 2, 3 kurang 2 hasilnya 1, min 2 tambah 3 hasilnya 1. Kita lihat pada garis bilangan. 3 kurang 2, kita ibaratkan seseorang berdiri di angka 3. Kemudian karena kurang berarti dia ke kiri sebanyak 2 langkah, 1, 2, hasilnya 1. Berikutnya min 2 tambah 3, kita ibaratkan seseorang berdiri di angka min 2. Karena tambah berarti ke kanan sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3. Hasilnya adalah 1. Berapakah 7 kurang 5 dan min 6 tambah 9 dalam 5 detik? 5, 4, 3, 2, 1. Hasilnya adalah 2 dan 3. Bentuk 3, min 3 tambah 2 dan 2 kurang 3. Pada garis bilangan, kita bisa misalkan seseorang berdiri di angka min 3. Kemudian karena tambah berarti ke kanan sebanyak 2 langkah, 1, 2, hasilnya min 1. Berikutnya 2 kurang 3, seseorang berdiri di angka 2, karena kurang berarti ke kiri sebanyak 3, 1, 2, 3. Hasilnya min 1. Berapakah min 12 tambah 5 dan 4 kurang 14 dalam 5 detik? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah min 7 dan min 10. Terakhir bentuk 4, min 3 kurang 2 hasilnya min 5 dan min 2 kurang 3 hasilnya min 5 juga. Kita ilustrasikan pada garis bilangan.
Seseorang berdiri di angka min 3 karena kurang berarti ke kiri sebanyak 2 langkah, 1, 2. Hasilnya min 5. Untuk berikutnya, kita misalkan seseorang berdiri di angka min 2 karena kurang berarti ke kiri sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3. Hasilnya min 5 juga. Berapakah min 8 kurang 9 dan min 6 kurang 13 dalam waktu 5 detik? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah min 17 dan min 19. Kesimpulannya dari bentuk 1, 2, 3, dan 4 adalah untuk bentuk 1 sama-sama positif, hasilnya positif makin besar. Nah, kita lihat di sini 3 itu positif, 2 juga positif, hasilnya positifnya makin besar. Untuk bentuk 2 positif lebih besar maka hasilnya positif. Nah, di sini angka 3 kalau tidak ada tanda sebenarnya dia ada tanda positif tambah karena dia di sebelah kiri jadi tidak pernah dituliskan. Nah, jadi di bawahnya adalah kebalikannya. Kalau di sini tambah 3 duluan baru kurang 2, ini kurang 2 duluan baru tambah 3, hasilnya 1 atau positif. Bentuk 3 negatif lebih besar maka hasilnya negatif. Kita lihat di sini min 3 lebih besar daripada plus 2 maka hasilnya min 1. Di sini plus 2 tidak ditulis plusnya karena di sebelah kiri kurang 3 hasilnya min 1. Bentuk 4 sama-sama negatif maka negatifnya makin besar. Kita lihat ini 3 yang negatif, 2 yang negatif, negatifnya makin besar. 2 negatif, 3 negatif, negatifnya makin besar. Kedua saya akan ajari yaitu tentang metode kartu. Dengan soal yang sama akan kita bahas dengan cara kartu. Kita misalkan merah adalah kartu negatif, biru adalah kartu positif. Untuk contoh pertama, 3 tambah 2 hasilnya 5. Saya misalkan kita punya kartu positif 3, kemudian tambah 2 lagi, maka ada 5 kartu positif. Itu untuk kasus ke-1. Yang di bawahnya juga sama yaitu 2 tambah 3. 2 tambah 3. Hasilnya sama-sama 5. Berikutnya 3 kurang 2 hasilnya 1. Kita misalkan kartu positif kita 3, kemudian kartu negatif kita 2. 1 positif dan 1 negatif netral, maka habis. Maka kita lihat hasilnya habis tinggal 1 positif atau positif 1. Untuk min 2 tambah 3 itu sama saja, hanya saja urutan aja yaitu min 2 dengan positif 3. Bentuk 3, min 3 tambah 2 berarti negatifnya ada 3, positifnya ada 2. Kita lihat hasilnya negatif 1. Begitu juga dengan di bawahnya 2 dengan min 3. Terakhir bentuk 4. Negatif 3 dan negatif 2. Berarti kita punya 3 kartu negatif, kemudian tambah lagi 2 kartu negatif, maka hasilnya adalah 5 kartu negatif atau negatif 5. Metode ketiga yaitu dengan metode uang. Kita misalkan merah atau min adalah utang, plus atau biru adalah uang kita. Dengan soal yang sama, 3 tambah 2, 5. Kita misalkan uang kita 3.000, kemudian ditambah lagi 2.000, maka hasilnya uang kita 5.000. Begitu juga dengan contoh di bawahnya, 2 tambah 3, 5. Nah, hanya saja urutannya aja ya. Bentuk 2, 3 kurang 2, 1. Kita misalkan kita punya uang 3.000 dan punya utang 2.000. Apabila kita bayarkan, maka hasilnya tinggal uang kita 1.000. Begitu juga di bawahnya, kita punya utang 2.000, kemudian punya uang 3.000. Maka kita bayarkan, maka sisa uang kita 1.000. Bentuk 3, min 3 tambah 2, min 1, 2 kurang 3, min 1. Kita misalkan kita punya utang 3.000, kemudian kita cuma punya uang 2.000. Tidak mungkin kan kalau kita punya uang cuma 2.000, kemudian utang kita lunas, maka kita bayar, kita masih punya utang 1.000 atau min 1. Begitu juga dengan soal di bawahnya, 2 kurang 3, uangnya 2.000, utangnya 3.000, dibayarkan tinggal 1.000 lagi utangnya. Untuk bentuk 4, kita misalkan punya utang 3.000, kemudian utang lagi 2.000. Bawahnya juga sama, hanya urutannya aja ya, 2 kurang 3, punya utang 2.000, kemudian utang lagi 3.000, maka utangnya bertambah banyak menjadi 5.000. Baik, itu dia tadi tentang operasi bilangan bulat. Sekarang sifat pada operasi bilangan bulat. Nah, pertama sifat komutatif. Ini yang telah kita pelajari tadi, bahwasanya 3 tambah 2 itu 5, 2 tambah 3 juga 5. Boleh dibalik. Begitu juga dengan di bawahnya dibalik, 3 kurang 2 dengan min 2 tambah 3 menjadi 1. Sifat asosiatif. Contohnya 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9, 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Maksudnya begini, kurung itu didahulukan. 3 tambah 4 itu 7, 2 tambah 7 hasilnya 9. 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah 4 hasilnya 9.
sama-sama 9, hanya saja ini duluan di sini, ini duluan di sini. Nah, sekarang sifat distributif contohnya 2 kali 3 tambah 4, hasilnya 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Apabila ada perkalian, maka dia dikalikan pertama ke sini dulu, kedua baru ke sini. 2 kali 3 ini dia, 2 kali 4 ini dia. Kita buktikan 2 kali 3 tambah 4 dalam kurung itu duluan ya. Berarti 3 tambah 4 itu 7, 2 kali 7 hasilnya 14. Kemudian 2 kali 3 itu 6, tambah 2 kali 4 itu 8. 6 tambah 8 juga 14. Berikutnya sifat identitas, yaitu penjumlahan atau pengurangan dengan angka 0. Maka setiap yang ditambah atau dikurang dengan angka 0 hasilnya tetap 3 tambah 0, 3, 3 kurang 0, 3, min 2 tambah 0, min 2, min 2 kurang 0, min 2, karena sifat identitas. 0 kurang 4 hasilnya tetap plus 4 karena plus tidak ditulis ya, sebelah kiri tidak ditulis. Kemudian 0 kurang min 4 adalah min 4. Itu dia sifat identitas. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin latihan tentang bilangan bulat, silahkan cek di deskripsi di bawah ini. Insya Allah ada banyak latihan yang akan kita berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman ya.